Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin bensin 4 tak. Awal-awal saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dianito Adi Fristianto dengan nomor NIM 20191011063. Mari simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah sejarah tentang mesin bensin. Nikolaus August Otto adalah penemu mesin pembakaran dalam yang berasal dari kenegaraan Jerman. Sebagai lelaki muda, ia mulai mencoba dengan mesin gas dan pada 1864 ikut serta dengan 2 kawan untuk membentuk perusahaannya sendiri. Perusahaan itu dinamai N.A. Otto dan Sie, yang merupakan perusahaan pertama yang menghasilkan mesin pembakaran dalam. Perusahaan ini masih ada sampai kini dengan nama Deus AG. Mesin atmosfer pertamanya selesai pada Mei 1867. 5 tahun kemudian, ia disusun oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach yang bersama mereka ciptakan gagasan putaran 4 tak atau putaran Otto. Pertama kali dibuat pada 1876. Tak itu merupakan gerakan naik atau turun pada piston silinder. Paten Otto dibuat tak berlaku pada 1886 saat ditemukan bahwa penemuan lain, Alphonse C. Beau-de-Rothschild telah membuat asas putaran 4 tak dalam selembaran yang diterbitkan sendirian. Menurut studi sejarah terkini, penemuan Italia Eugenio Barsati dan Felix Matteucci mempatenkan versi efisiensi karya pertama dari mesin pembakaran dalam pada 1854 di London. Mesin Otto dalam banyak hal yang paling tidak diilhami dari penemuan itu. Yang kedua adalah suatu proses kerja mesin bensin. Mesin bensin sudah ditemukan sejak lama. Mesin bensin digunakan sebagai penggerak utama bagi kendaraan bermotor. Saat ini, mesin bensin digunakan pada semua kendaraan bermotor roda 2 dan kebanyakan kendaraan bermotor roda 4. Selain mesin diesel atau elektrik motor, selain itu, mesin bensin juga digunakan pada generator genset. Selain mesin diesel, mesin bensin dikenal memiliki getaran dan suara yang lebih halus dari mesin diesel dan tidak mengeluarkan asap sekotor mesin diesel. Bagaimana karakteristik dan cara kerja mesin bensin dalam mengelola bahan bakar untuk menggerakkan kendaraan bermotor? Mari kita simak ulasan berikut ini. Prinsip kerja utama pada mesin bensin, gasoline engine. Kali ini kita hanya membahas mesin bensin 4 tak atau 4 tak 4 stroke. Prinsipnya, bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar dan dimanfaatkan. Setelah itu terjadi ledakan yang dipicu oleh loncatan bunga api di ujung busi. Ledakan ini menghasilkan tenaga untuk mendorong piston yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan. Sisa gas dari ledakan ini dibuang melalui sebuah katup keluar di dalam ruang bakar dan dibuang ke udara melalui knalpot. Langkah pertama, piston turun, posisi intake valve katup masuk terbuka dan exhaust valve katup keluar tertutup. Bahan bakar bercampur udara terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Langkah kedua adalah piston naik, posisi intake valve dan exhaust valve tertutup. Terjadi kompresi, pemanfaatan campuran udara bahan bakar akibat tekanan dari piston yang bergerak naik. Yang ketiga adalah terjadinya ledakan yang dipicu oleh percikan api yang berasal dari busi yang dihasilkan oleh tegangan tinggi dari coil. Posisi intake valve dan exhaust valve tertutup. Ledakan menghasilkan tenaga dan mendorong piston ke bawah sehingga menggerakkan crankshaft seperti ayunan sepeda panjang. 4. Piston naik. Posisi intake valve tertutup dan exhaust valve terbuka. Dorongan dari naiknya piston membuat gas buang hasil dari pembakaran ledakan terdorong keluar melalui exhaust valve. 5. Proses berulang dari langkah 1 hingga langkah keempat pada semua silinder.
Sekarang kita masuk tentang apa yang dimaksud mesin bensin 4 tak. Motor bakar 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran polos engkol crankshaft persatuan SI. Mohon maaf jika ada suara pengganggu dari suara ayam. Ya, kita akan melanjuti di sini. Karburator berfungsi membuat bahan bakar menjadi kabut. TMA titik mati atas adalah titik henti piston bergerak ke atas. TMB titik mati bawah adalah titik henti piston bergerak ke bawah. Klus pada mesin bensin atau mesin diesel. Ya, di sini kita telah masuk pada setiap langkah kerja mesin bensin. Mesin bensin mempunyai 4 langkah kerja. Yang pertama adalah suatu langkah hisap. Langkah ini di mana katup intake akan membuka dan menghisap seluruh campuran bahan bakar dengan menggunakan bensin yang sudah dikabutkan. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui pada tahap ini. Cara kerja mesin 4 tak yang pertama pada langkah hisap adalah piston akan bergerak dari titik mati atas TMA lalu kemudian menuju titik mati bawah TMB. Kemudian klep inlet akan terbuka sehingga bahan bakar akan masuk ke silinder. Lalu kemudian kruk as akan berputar sebesar 180 derajat dan juga membuat noken as berputar sebesar 90 derajat serta tekanan negatif yang terdapat pada piston menghisap kabut udara dan bahan bakar ke silinder. Langkah ini memiliki suatu tujuan untuk memasukkan kabut udara serta bahan bakar yang terdapat pada mesin masuk ke dalam silinder. Hal ini mempengaruhi tenaga mesin, sebab tenaga mesin yang diproduksi tergantung jumlah bahan bakar yang berhasil terbakar dalam mengalami proses pembakaran. Bisa dilihat pada gambar tersebut di bawah itu. Yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kedua dalam cara kerja mesin 4 tak adalah kompresi yang merupakan langkah yang dimulai ketika klep inlet mulai menutup dan piston langsung terdorong ke arah ruang bakar yang diakibatkan oleh momentum dari crude as flywheel. Adapun proses dan langkah kompresi ini adalah yang pertama piston akan bergerak kembali dari TMB menuju ke TMA. Kemudian klep ini akan menutup, begitupun klep X juga tetap tertutup. Kemudian bahan bakar akan termampatkan pada kubah pembakaran. Pada posisi 15 derajat sebelum TMA, busi akan mulai menyalakan bunga api, kemudian memulai proses pembakaran yang membuat cruise as mencapai rotasi penuh dan noken as 180 derajat. Pada langkah kedua, cara kerja mesin 4 tak ini dilakukan dengan sebuah tujuan untuk meningkatkan temperatur agar campuran antara udara dan bahan bakar dapat saling bersenyawa. Tahap kedua ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan produksi tenaga pada mesin 4 tak ini. Ya, langkah ketiga adalah suatu langkah kerja yang merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kerja mesin. Sebab langkah ketiga ini merupakan langkah pembuatan tenaga. Pukulan tenaga dalam mesin ini akan dimulai ketika campuran udara dan juga bahan bakar mulai dikompresi dan dinyalakan pada ruang pembakaran yang dinyalakan oleh busi bensin. Ketika busi dinyalakan, maka dengan sangat cepat campuran yang telah terbakar akan merambat dan menciptakan ledakan-ledakan yang tertahan oleh dinding bagian kepala silinder sehingga menimbulkan umpan balik dalam penciptaan tenaga pada mesin 4 tak ini yang dipercaya menjadi mesin yang ramah terhadap lingkungan. Adapun proses yang akan dilalui pada langkah ketiga dalam cara kerja mesin 4 tak ini adalah yang pertama, ketika ledakan telah terjadi secara sempurna di ruang bakar, maka mengakibatkan piston terlempar dari TMA kemudian ke TMB dan membuat klep inlet menutup secara penuh dan terus terjadi usaha hingga pada akhirnya klep buang akan mulai sedikit terbuka. Kemudian terjadi proses transformasi antara energi dengan gerakan bolak-balik oleh piston yang membuatnya menghasilkan energi rotasi cruise as, putaran
akan semakin menghasilkan tenaga hingga cruise as mencapai 540 derajat, yang juga membuat noken as menjadi 270 derajat yang menghasilkan energi dengan emisi ramah lingkungan, yang bisa dilihat pada gambar di bawah itu. Ya, kita sampai pada langkah terakhir, yaitu langkah yang paling penting dari ketiga langkah tersebut, yaitu langkah buang. Langkah terakhir merupakan langkah yang sangat penting dalam langkah kerja ini, sebab langkah terakhir ini adalah langkah buang, sehingga menjadi sangat penting untuk menghasilkan energi atau tenaga yang baik dalam mengoperasikan mesin menjadi sangat lembut dan efisiensi. Pada langkah ini, piston akan melakukan pendorongan terhadap gas sisa pembakaran yang telah keluar dari silinder menuju pipa knalpot. Proses ini harus dilakukan dengan optimal untuk menghindari gas baru yang akan tereduksi pada tenaga yang dihasilkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari mesin 4 tak. Kelebihannya yang pertama adalah dapat menghemat bahan bakar. Kedua, tidak menggunakan oli samping sehingga lebih ekonomis. Ketiga, tenaga yang dihasilkan besar dan stabil sehingga memiliki akselerasi yang baik pada medan pergunungan atau jalan menanjak. Yang keempat adalah asap yang dihasilkan dari proses pembakaran relatif tidak ada atau ramah lingkungan. Kekurangan dari mesin 4 tak. Yang pertama adalah perawatan mesin relatif lebih sulit karena konstruksi mesin lebih rumit dibandingkan dengan mesin 2 tak. Yang kedua, oli mesin lebih boros dan lebih cepat encer karena melumasi ke seluruh bagian mesin yang bersirkulasi sampai ke silinder kop. Ketiga, suara mesin lebih kasar dan konstruksi mesin lebih rumit. Ya, di sini kita masuk ke langkah karakter mesin dalam komposisi displacement mesin yang sama. Tiap mesin memiliki karakter yang berbeda tergantung dari besar diameter piston dan panjang langkah. Mesin overbore, langkah lebih kecil daripada diameter piston. Mesin square, langkah dan diameter piston sama. Mesin overstroke, langkah lebih besar daripada diameter piston. Dibandingkan dengan mesin langkah panjang dari square, mesin overbore lebih mudah dan membuat kecepatan mesin bertambah dan tenaga yang dihasilkan lebih besar. Jika kecepatan mesin rata-rata, kecepatan piston dapat dibuat lebih rendah dan juga hambatan gesek dapat dikurangi. Pada mesin balap, desain mesin ini lebih sering unggul. Oleh karenanya, modifikasi blow up atau memperbesar diameter piston lebih mudah menciptakan kecepatan dan tenaga dibanding stroke up. Ya, kita sampai di ujung presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.